Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Suripto dengan nomor induk mahasiswa 054241638 dari Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Politik jurusan S1 Administrasi Pemerintahan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas 1 mata kuliah logika terkait term dan sesat pikir. Baik, untuk nomor 1, term merupakan kata atau kata-kata yang memiliki makna baik secara sederhana maupun kompleks. Jika terdiri dari satu kata, disebut term sederhana, dan jika terdiri lebih dari satu kata disebut term kompleks. Term terbagi menjadi banyak jenis, namun pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan 3 macam-macam term. Yang pertama adalah denotasi term. Denotasi berarti bahwa suatu kata memiliki makna literal atau langsung dari sebuah kata tersebut. Contohnya yaitu kursi. Secara denotasi, kursi dapat diartikan tempat duduk. Kemudian yang kedua, konotasi term. Konotasi berarti bahwa suatu kata memiliki makna yang terkait dengan emosi dan bersifat subjektif dan dapat berbeda-beda tergantung individu masing-masing. Contohnya yaitu sekolah. Secara konotasi, sekolah dapat diartikan tempat mencari pengalaman, tempat bertemu kawan-kawan, tempat mencari kenangan, dan tempat belajar. Kemudian yang ketiga, predicable. Predicable berarti suatu istilah yang dapat digunakan sebagai predikat pada sebuah kalimat. Contohnya yaitu Popeye seorang pelaut. Di sini, pelaut adalah predikat yang menggambarkan subjeknya, yaitu Popeye. Yang kedua yaitu sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir merupakan kesalahan dalam berpikir atau berargumentasi yang membuat kesimpulan menjadi tidak tepat dan tidak sesuai. Contoh sesat pikir, semua binatang yang bisa berenang dan menyelam adalah ikan. Paus adalah binatang yang bisa berenang dan menyelam. Jadi kesimpulannya paus adalah ikan. Sudah jelas, hal tersebut adalah sesat pikir. Binatang yang bisa berenang dan menyelam tidak hanya ikan. Seperti yang kita ketahui, paus hidup di air, bisa berenang, bisa menyelam. Namun paus merupakan mamalia dan bukan jenis ikan. Beberapa cara untuk menghindar dari sesat pikir atau logical fallacy, diantaranya evaluasi argumen sendiri. Yang artinya sebelum membagikan pendapat dan argumen, pastikan kita telah memikirkan secara matang dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Kemudian, pahami topik. Pastikan kita memiliki pengetahuan yang cukup tentang topik yang dibahas untuk dapat memberikan pendapat yang tepat dan logis. Selanjutnya, cari bukti. Kita bisa mendukung argumen kita dengan bukti-bukti yang valid dan dapat dipercaya seperti data, statistik, undang-undang, aturan, dan atau penelitian lainnya. Kemudian terbuka terhadap pendapat orang lain. Jangan menolak pendapat orang lain tanpa mempertimbangkan validitasnya. Kita harus dapat terbuka terhadap pendapat orang lain, terlebih untuk membantu kita memperoleh wawasan baru dan memperbaiki argumen kita. Kemudian yang terakhir yang cukup penting yaitu jaga emosi. Emosi dapat mempengaruhi cara kita berpikir. Pastikan kita dapat memisahkan emosi dari argumen dan berpikir secara logis serta objektif. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada tugas 1 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.